Suatu pagi yang cerah di sekolah SMA Negeri 1 Pamona Barat dimulailah pelajaran sosiologi. Pagi itu, siswa dan siswi kelas 11 sedang mempersiapkan buku pelajaran karena Pak Guru sudah memasuki kelas. Akan tetapi, siswa dan siswi di kelas tersebut kaget karena Pak Guru menuliskan di papan bahwa pembelajaran hari ini lain dari biasanya karena mereka akan membahas teori interaksi sosial melalui pengalaman langsung dengan judul bermain pasar sosiologi. Pak Guru kemudian memerintahkan siswa membentuk kelompok-kelompok kecil, di mana masing-masing kelompok bertugas sebagai kelompok penjual, sebagian menjadi kelompok pembeli, sebagian menjadi kelompok pengamat sosial, dan sisanya menjadi kelompok dokumentator. Selanjutnya, setiap kelompok diberi tugas, berinteraksi, mencatat perilaku, dan menganalisis bentuk interaksi sosial yang muncul. Akibatnya, kelas berubah menjadi suasana pasar kecil. Siswa yang berjualan berseru, "Katombo, Solisi, Lajang, Iran Tebesi." Sementara pembeli menawar dengan gaya masing-masing. "Mbak, boleh diskon buah lemonnya? Aku pelanggan tetap loh." Wah, itu bentuk interaksi asosiatif, ya, kerjasama dan tawar-menawar. Gumam Nofrina, si pengamat sambil menulis di buku catatan. Selanjutnya, setelah melakukan simulasi, kelompok pengamat mempresentasikan temuannya. Tim pengamat mengatakan bahwa mereka menemukan 3 bentuk interaksi, yakni kerjasama, akomodasi, dan kompetisi. Menariknya, kompetisi muncul saat 2 pedagang saling rebut pelanggan, tambah Erif. Selanjutnya, Pak Guru bertanya, apa yang akan terjadi kalau manusia berhenti berinteraksi? Yoga kemudian menjawab, kita tidak akan tahu perasaan orang lain. Tidak ada masyarakat tanpa interaksi. Kelas hening sejenak lalu mereka semua terlihat setuju dengan pendapat tersebut. Selanjutnya, Pak Guru mengajak siswa untuk menonton video pendek tentang interaksi sosial di media sosial. Ketika asik menonton, Pak Guru kemudian bertanya, apakah komentar di internet termasuk interaksi sosial? Ceril Guanteng kemudian menjawab, iya, tapi kadang malah jadi konflik. Kelas pun membahas disosiatif, bentuk interaksi yang mengarah ke pertentangan. Selanjutnya, Pak Guru memberi tugas. Setiap kelompok harus wawancara 3 orang di lingkungan sekitar sekolah, satpam, penjaga kantin, atau warga sekitar, tentang bentuk interaksi sosial yang mereka alami setiap hari. Pada pertemuan tatap muka di hari berikutnya, siswa dan siswi kembali ke sekolah dengan catatan penuh cerita nyata tentang kerjasama, tolong-menolong, dan konflik kecil di masyarakat. Sebagai contoh, ada salah satu anggota kelompok bersama Maria mempresentasikan hasilnya di observasinya. Ia berkata, ternyata, di kantin interaksi sosial bisa mempererat hubungan antar siswa, tapi juga bisa memicu persaingan usaha. Kelas lalu berdiskusi seru, menimbang sisi positif dan negatif dari interaksi sosial. Akhirnya, ketika bel pergantian jam pelajaran berbunyi, kelas pada hari itu kemudian ditutup dengan kesepakatan pemahaman bahwa ternyata sosiologi bukan hanya teori. Ia hidup menjadi realita di sekitar kita. Siswa tersenyum bangga. Mereka tidak hanya belajar tentang masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang belajar.